Halo semuanya, saya Elva Rutsari Situmorang dengan NIM 240304068 akan menyampaikan topik yang pertama yang terdiri dari 3 poin utama, yang dimana poin pertama yaitu dasar, konsep layer, dan notasi permodelan enterprise, dan yang kedua yaitu proses dan panduan permodelan, dan yang ketiga yaitu readability dan usability. Yuk saksikan gimana video pembelajaran topik pertamanya. Yang pertama yaitu tentang dasar, konsep layer, dan notasi permodelan enterprise. Permodelan enterprise adalah proses yang menggambarkan struktur, proses informasi, dan sumber daya dalam organisasi. Contohnya seperti pada gambar berikut. Yang digunakan untuk yang pertama yaitu memahami sistem secara menyeluruh, yang kedua mendukung pengambilan keputusan, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi bisnis, yang dimana elemen dasarnya ini terdiri dari proses bisnis, data atau informasi, aktor yang terdiri dari orang atau unit kerja, dan juga teknologi. Konsep permodelan enterprise. Konsep utama dalam permodelan enterprise ini adalah membuat representasi sederhana dari sistem yang kompleks. Prinsip konsep yaitu abstraksi, yang dimana untuk menyederhanakan realitas, standarisasi menggunakan notasi baku, visualisasi menggunakan diagram, integrasi menghubungkan berbagai bagian sistem. Baik, tentang prinsip konsep permodelan enterprise dapat dilihat dari slide yang akan saya tampilkan berikut. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang layer dalam permodelan enterprise. Permodelan enterprise biasanya dibagi menjadi beberapa lapisan atau layer, yang dimana layer ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu business layer. Ini untuk menggambarkan proses bisnis, aktor, peran, dan aktivitas. Contohnya itu alur, pelayanan, dan pelanggan. Yang kedua yaitu application layer atau atau yang digunakan sebagai sistem atau aplikasi yang mendukung bisnis. Contohnya yaitu sistem ERP atau CRM. Data layer yaitu data yang digunakan dan dikelola relasi antar data. Contohnya yaitu database pelanggan. Yang keempat yaitu teknologi layer, infrastruktur teknologi, yang dimana ini terdiri dari hardware, jaringan, server. Contohnya itu cloud, service, dan network. Dapat dilihat dari slide yang akan saya tampilkan berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya tentang notasi permodelan enterprise. Notasi adalah simbol atau standar yang digunakan untuk menggambarkan model notasi yang umum digunakan, terdiri dari yaitu yang pertama BPMN. BPMN itu adalah kepanjangan dari Business Process Model and Notation. Ini digunakan untuk memodelkan proses bisnis menggunakan simbol seperti event atau lingkaran, activity atau kotak, gateway atau diamond. Yang kedua yaitu UML atau Unified Model Language, yang digunakan sebagai pemodelan sistem perangkat lunak. Contoh diagramnya yaitu use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Yang ketiga yaitu Archimate, khusus untuk enterprise arsitektur, yaitu menghubungkan bisnis, aplikasi, dan teknologi. Yang keempat yaitu ERD. ERD ini kepanjangannya yaitu Entity Relationship Diagram, yaitu untuk pemodelan data yang menunjukkan relasi antar entitas. Baik, saya akan melanjutkan
poin utama saya yang kedua dari topik pertama, yaitu proses dan panduan permodelan. Proses permodelan memiliki langkah-langkah umum. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan, apa yang ingin dimodelkan. Misalnya optimasi proses, dan yang kedua yaitu menentukan skop atau bagian organisasi mana. Yang ketiga, kita mengumpulkan data dapat melalui wawancara, observasi atau dokumen. Yang keempat, kita menggunakan notasi yang tadi yaitu BPMN, WML, dan NTT yang tadi. Yang kelima yaitu validasi model, yaitu kita berdiskusi dengan stakeholder. Yang keenam, melakukan analisis dan perbaikan untuk menemukan bottleneck atau redundansi. Dan yang ketujuh, melakukan implementasi yang digunakan sebagai hasil model dan untuk perubahan nyata. Proses dan panduan permodelan atau panduan yang disebut dengan guidelines. Langkah umum yaitu, yang pertama kita menggunakan standar notasi yang konsisten. Yang kedua, jangan terlalu detail di awal atau iteratif. Yang ketiga, kita melibatkan stakeholder bisnis. Dan yang keempat, fokus pada tujuan bukan hanya pada gambar. Yang kelima, kita mendokumentasikan asumsi. Poin yang ketiga yaitu readability dan usability model. Readability adalah keterbacaan yang dimana model harus mudah dipahami oleh manusia. Prinsipnya yaitu simple atau hindari terlalu banyak elemen. Yang kedua, kita konsisten, simbol sama dan artinya sama dan tidak berubah-ubah agar mudah dipahami oleh pembaca atau pengguna. Yang ketiga, layoutnya jelas dan tidak berantakan. Yang keempat, kita menggunakan label yang jelas. Contoh buruknya itu diagram penuh garis silang, nama aktivitasnya tidak jelas yang akan mempersulit pembaca untuk menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu usability atau kegunaannya, yaitu model harus benar-benar berguna, bukan hanya formalitas. Ciri model yang usable yaitu yang pertama bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, yang kedua mudah diperbaharui, dan yang ketiga relevan dengan kebutuhan bisnis, keempat bisa dipahami dengan non-teknis. Shalom, perkenalkan saya Andre Pentus Sinaga dengan NIM 24030473. Pada video ini saya akan membahas topik 2 yaitu viewpoint arsitektur. 1. Viewpoint arsitektur. Viewpoint arsitektur adalah cara atau sudut pandang untuk melihat sistem dari perspektif tertentu. Tujuannya adalah untuk mempermudah memahami sistem yang kompleks, menyesuaikan informasi dengan kebutuhan pengguna, serta menghindari kebingungan karena terlalu banyak detail. Sebagai contoh, developer fokus pada kode dan struktur sistem. Manajer fokus pada biaya dan proses bisnis, sedangkan user fokus pada fungsi aplikasi. 2. Model, view, dan visualisasi. Model adalah representasi sederhana dari sistem nyata, seperti diagram UML atau flowchart. View adalah bagian dari model yang ditampilkan untuk tujuan tertentu, misalnya view proses bisnis atau view jaringan. Sedangkan visualisasi adalah cara menampilkan view agar mudah dipahami, seperti diagram, grafik, atau dashboard. 3. Visualisasi dan interaksi. Visualisasi menyajikan informasi dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami, seperti diagram arsitektur atau grafik performa. Sedangkan interaksi adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, misalnya klik dashboard, cube diagram, atau filter data. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis, meningkatkan pemahaman, dan membantu pengambilan keputusan. 4. Rancangan dasar viewpoint arsitektur. Rancangan viewpoint arsitektur dilakukan melalui beberapa langkah, mulai dari mengidentifikasi stakeholder hingga menampilkan sistem dalam bentuk visual. Contoh kasus, sistem akademi atau KRS. Sebagai contoh, pada sistem akademi kampus yang harus dilakukan, pertama, identifikasi stakeholder seperti mahasiswa, dosen, dan admin. Kedua, tentukan kebutuhan. Misalnya mahasiswa ingin mengisi KRS, dosen melihat daftar mahasiswa, dan admin mengelola data.
Ketiga, pilih viewpoint sesuai kebutuhan masing-masing. Keempat, buat model seperti flowchart, proses KRS. Kelima, buat view yang fokus pada bagian tertentu seperti halaman KRS mahasiswa. Dan terakhir, visualisasikan dalam bentuk tampilan yang mudah dipahami. 5. View menggunakan TOGAF. TOGAF adalah framework yang digunakan untuk merancang arsitektur enterprise secara terstruktur. Dalam TOGAF, terdapat konsep viewpoint sebagai perspektif dan view sebagai hasil dari perspektif tersebut. Beberapa jenis view dalam TOGAF antara lain business view, application view, data view, dan technology view. Sebagai contoh, dalam sistem kampus, business view menggambarkan proses RS, application view menampilkan sistem akademik, data view menunjukkan database mahasiswa, dan technology view menggambarkan server dan jaringan. Keuntungan TOGAF adalah terstruktur, mudah dikembangkan, dan cocok untuk sistem berskala besar. Dapat disimpulkan bahwa viewpoint arsitektur membantu kita memahami sistem yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan terarah, sehingga setiap stakeholder dapat memahami sistem sesuai kebutuhannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pardanian Sahala Sinamo dengan NIM 24038082, kelas TIC semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis extended arsitektur dan penyelarasan. Itu yang pertama, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah cara menilai arsitektur extended menggunakan angka dan data yang dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kecepatan proses bisnis, yang kedua biaya operasional TI, yang ketiga platform system, dan yang keempat penggunaan sumber daya, dan yang kelima itu hasil implementasi teknologi. Contohnya adalah sebelum app proses dalam 15 menit, sesudah app 5 menit, artinya proses menjadi lebih cepat, dan dari situ intinya metode ini dipakai untuk melihat apakah sistem benar-benar membuat kerja lebih elemen gitu. Dan yang kedua itu adalah analisis portofolio, yang dimana analisis portofolio digunakan untuk menggunakan aplikasi atau aset TI berdasarkan tingkat kepentingannya, dan ada dibagi menjadi beberapa kategori umumnya, yaitu yang pertama adalah strategi penting untuk masa depan, dan kedua itu adalah AI chatbot dengan high potential, dan yang ketiga itu adalah framework atau penyelarasan atau GRAL. GRAL adalah framework untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan TI, yaitu ada beberapa contoh fokus pada umumnya, yaitu yang pertama hubungan antar sistem, dan yang kedua itu proses sistem, dan level detail sistem, dan yang keempat adalah framework penyelarasan atau GRAL. GRAL adalah framework untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan TI, yaitu berfokus pada umumnya, yaitu yang pertama hubungan antar sistem, proses sistem, level detail sistem, dan siklus hidup sistem, supaya bisnis dan teknologi berjalan dengan lancar dan searah, dan tidak saling bertabrakan.
tujuan bisnis. Proses kerja dan teknologi berjalan selaras. Itu saya mengambil contoh sederhana, yaitu tentang perusahaan ingin layanan lebih cepat. Itu perusahaan itu membuat aplikasi mobil lah, ya, bukan mobil apa ya, tapi aplikasi lah. Itu akan menjadi tahap selanjutnya proses sistem atau digitalnya, dan selanjutnya itu supaya pelanggan lebih puas lah, yang dimana teknologi harus benar-benar mendukung dan tujuan bisnis atau perusahaan itu juga lebih menarik pada pelanggan tersebut. Baik, yang selanjutnya itu adalah proses arsitektur, yang dimana proses arsitektur adalah langkah membuat experiences arsitektur. Itu saya mengambil beberapa langkah sederhana, yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menemukan proses bisnis, yang ketiga itu merancang data dan aplikasi, yang keempat menemukan teknologi, yang kelima membuat roadmap atau eksternal, dan yang keenam menemukan gap, dan yang terakhir adalah perubahan. Baiklah, kesimpulannya yaitu keenam konsep ini saling mendukung. Yang pertama itu adalah kualitatif, mengatur hasil, yang dimana dia akan mengatur seluruh hasil yang ada di dalam sistem. Dan yang kedua itu portofolio, yang dimana dia menentukan memprioritaskan suatu sistem, yang dimana atau dia mengutamakan sistem tersebut. Yang ketiga adalah fungsional, memastikan fungsi tetap lengkap. Dan yang keempat adalah grand adalah menyelaraskan bisnis dan TI. Dan selanjutnya penyelarasan, menjaga strategi dan sistem tahap sejalan. Dan selanjutnya adalah proses arsitektur, itu langkah implementasi, itu yang menjadikan explainer arsitektur membantu organisasi bekerja lebih terarah, elemen dan siap berkembang secara digital. Salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Mohamed Zafu dengan NIM 24030. Dimana dari PN Tarutu Prodi dari Teknologi Informasi semester 4 kelas C. Baik, saya akan menjelaskan bagian topik nomor 4, yaitu yang dimana microservice, yaitu sistem dibagi jadi layanan kecil, masing-masing punya fungsi sendiri. Itu yang menjadi satu penjelasannya, itu jadi satu aplikasi itu dipecah jadi bagian kecil, misalnya login, produk, pembayaran, itu beda-beda sistem. Baru keuntungan microservice ini juga bisa dikembangkan satu-satu atau lebih fleksibel. Kalau satu error, yang lain tetap jalan. Baru kalau satu bagian rusak, sistem lain tetap aman. Jadi lebih stabil dan gampang diatur. Baik, yang menjadi tantangannya itu susah komunikasi antar layanan atau data harus strong. Baru susah monitoring, yang dikarenakan banyaknya bagian, jadi komunikasi antar sistem itu lebih ribet dan harus diatur dengan baik.
Yang menjadi pola integrasinya itu cara microservice ini saling terhubung, yang dimana API gateway ini masuk satu pintu masuk, yang dimana messaging, kirim pesan atau event direct langsung antar ke service itu. Baik, secara penjelasannya itu semua layanan ini bisa saling komunikasi lewat satu pintu atau langsung antar sistem. Yang menjadi contohnya itu seperti e-commerce atau user service, produk service, pembayaran service. Yang misalnya aplikasi belanja, login, produk, dan pembayaran itu sistemnya beda tapi saling terhubung. Yang dimana base practice-nya itu pakai API yang bagus, pakai dokter, yang dimana monitoring sistem yang harus pakai cara yang benar supaya tetap rapi, mudah dikembangkan dan bisa dipantau. Yang menjadi kesimpulannya itu Microsoft ini bikin sistem lebih fleksibel, lebih scalable, tapi butuh desain yang baik. Yang menjadi penjelasannya itu microservice itu bagus untuk sistem besar tapi harus dirancang dengan benar supaya tidak ribet. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Shalom bagi kita semua, saya Angelika Putri Silalahi dengan NIM 240304088 dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Teknologi Informasi, semester 4, kelas C. Di video kali ini, saya akan membahas topik kelima, yaitu tentang TOGAF, khususnya Arsitektur Development Method atau ADM. Kita akan bahas 3 hal utama dari siklus ADM, proses iterasi, dan teknik serta pedomannya. Yang pertama, siklus metode pengembangan arsitektur atau ADM. Siklus Arsitektur Development Method atau ADM ini adalah inti dari TOGAF yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise secara bertahap dan berulang atau iteratif. ADM ini ada urutannya. Urutannya ini seperti contoh gambar yang saya tampilkan. Di gambar ini kita bisa melihat ada siklus Arsitektur Development Method atau ADM dari TOGAF. Bentuknya lingkaran, artinya proses ini berjalan terus-menerus atau berulang. Di bagian tengah ada requirement management atau manajemen kebutuhan. Ini artinya semua tahap yang ada di luar harus selalu mengikuti kebutuhan bisnis atau organisasi. Sekarang kita lihat bagian luarnya, dimulai dari atas ya. Preliminary atau persiapan awal, ini tahap awal untuk menyiapkan semuanya seperti aturan dan kebutuhan dasar. Vision atau tujuan, menentukan tujuan utama, misalnya ingin membuat sistem digital. Business atau proses bisnis, menganalisis bagaimana proses kerja dalam organisasi. Information system atau data dan aplikasi, menentukan data dan aplikasi apa yang dibutuhkan. Teknologi atau infrastruktur, menentukan teknologi seperti server, jaringan, atau cloud. Opportunist atau solution atau bisa solusi, mencari solusi terbaik dari mana semua kebutuhan tadi. Migration planning atau rencana implementasi, menyusun langkah-langkah untuk menerapkan sistem secara bertahap. Implementation governance atau pengawasan, mengawasi agar sistem berjalan sesuai rencana kita. Karena punya lingkaran, artinya setelah selesai proses ini diulang lagi untuk perbaikan atau pengembangan. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa TOGAF ADM adalah proses yang terstruktur, berurutan, dan terus berulang untuk membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Hal yang kedua yaitu proses iterasi. Dalam TOGAF, prosesnya tidak sekali jalan, tapi berulang atau disebut iterasi. Ada 3 jenis iterasi, yaitu dalam satu fase, antar fase, siklus penuh. Dalam satu fase ini, perbaikan di tahap yang sama, antar fase bisa kembali ke tahap sebelumnya, siklus penuh mengulang dari awal untuk pengembangan.
Jadi, kalau ada kesalahan atau perubahan, kita bisa kembali dan memperbaiki, tidak harus lanjut terus. Yang ketiga, teknik dan pedoman ADM. Ada beberapa teknik yang kita gunakan, yaitu gap analysis, stakeholder analysis, risk management. Yang ketiga, business scenario. Gap analisis ini membandingkan kondisi sekarang dan tujuan. Stakeholder analysis melihat kebutuhan pihak terkait. Risk management mengelola risiko. Business scenario membuat contoh kasus. Selain itu, ada juga pedoman seperti prinsip arsitektur, pengelolaan stakeholder, pengawasan sistem. Teknik ini membantu kita supaya perencanaan lebih jelas, tidak salah arah. Yang jadi kesimpulannya, TOGAF ADM ini adalah metode yang membantu organisasi merancang sistem secara struktur, fleksibel, dan bisa diperbaiki terus-menerus. Baik, sekian materi yang saya jelaskan tadi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Bye-bye.